Baiklah, kita ketemu lagi dalam channel Kimia Pak Sela. Kita akan membahas tentang perhitungan kimia. Kita mulai saja, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng biar ketika ada video-video baru dari Kimia Pak Sela, Anda akan bisa mengetahuinya. Perhitungan kimia. Untuk perhitungan kimia, maka ada beberapa persyaratan atau prasyarat pengetahuan yang sudah Anda pelajari. Yang pertama adalah penyetaraan persamaan reaksi. Ini sudah kita pelajari pada awal-awal bab ini. Kemudian juga konsep mol, bagaimana cara mengkonversi dari massa ke volume, dari volume ke massa dan jumlah partikel. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam perhitungan kimia. Ini adalah langkah standar yang harus kita lalui. Meskipun nanti ketika Anda sudah mahir, sudah paham betul, maka langkah-langkah ini bisa saja tidak harus terdeskripsi semacam ini. Yang pertama adalah tulis reaksinya. Setiap persamaan kimia ditulis reaksinya. Kemudian setelah ditulis, disetarakan penyetaraan reaksi menggunakan konsep-konsep penyetaraan reaksi. Langkah ketiganya adalah hitung mol zat yang diketahui. Jadi nanti dari setiap persoalan persamaan reaksi atau perhitungan kimia, mesti ada zat yang diketahui. Itu kita ubah menjadi mol. Kemudian, langkah yang keempat adalah menggunakan perbandingan koefisien, tentukan mol zat yang ditanyakan. Perbandingan koefisien kita dapatkan nanti dari penyetaraan reaksi yang sudah dilakukan pada langkah yang kedua. Langkah terakhir adalah sesuaikan jawaban dengan pertanyaan. Sesuai dengan langkah yang keempat, di situ tentukan mol zat yang ditanyakan. Zat yang ditanyakan ini masih dalam satuan mol. Padahal di dalam soalnya mungkin yang ditanyakan bukan mol, tetapi volume atau massa atau jumlah partikel. Sehingga langkah yang kelimanya adalah sesuaikan jawaban dengan pertanyaan. Kita akan mulai dengan contoh soal biar Anda lebih memahaminya. Misalnya contohnya ini, jika massa atom relatif magnesium adalah 24 dan massa atom relatif hidrogen adalah 1, tentukan berapa liter gas hidrogen dalam STP. STP ini standar temperature and pressure, dalam artian dihitung dalam keadaan standar. Berapa liter gas hidrogen? Ini yang ditanyakan adalah volume. Dalam STP dalam keadaan standar itu 1 mol setiap gas itu volumenya 22,4 liter. Artinya STP ini yang dihasilkan jika 12 gram logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida berlebihan. Asam klorida berlebihan ini menunjukkan bahwa asam klorida ini cukup untuk menghabiskan semua logam magnesium di sini. Menurut reaksi Mg ditambah HCl, ini Mg-nya padat, HCl-nya larutan, menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Kita gunakan langkah-langkah yang di atas sudah kita bicarakan. Langkah yang pertama, tulis reaksi. Ini sudah ada reaksi kimianya. Sehingga dari 5 langkah itu, belum tentu kita mengerjakan semuanya. Langkah pertama, tuliskan reaksi. Ini sudah ada reaksinya, tinggal kita menulis ulang. Ini adalah persamaan reaksinya. Langkah yang kedua, kita menyetarakan. Kebetulan persamaan reaksi ini belum setara. Ini Mg-nya 1, ini juga 1 sudah setara, tapi hidrogennya ini 1, ini 2. Sehingga reaksi ini belum setara. Kita setarakan. Setelah kita setarakan, kita akan dapatkan persamaan reaksi ini. Mg 1 tetap, hidrogennya tadi 2, ini 1, supaya menjadi 2, maka kita beri koefisien 2. 2 HCl. Reaksi ini sudah reaksi yang setara. Langkah kedua selesai, kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, hitung mol zat yang diketahui. Dari soal ini yang diketahui adalah 12 gram logam magnesium. Jadi yang diketahui adalah
12 gram logam magnesium. Hitung mol zat yang diketahui, artinya 12 gram ini kita ubah menjadi satuannya mol. Mol apa? Mol magnesium. 12 gram logam magnesium kita ubah menjadi mol. Seperti pada awal bab ini, mol itu adalah massa dibagi AR. Kalau ini mol Mg, ya masanya Mg dibagi massa atom relatifnya magnesium. Di soal sudah ada. AR-nya Mg adalah 24, sehingga molnya Mg adalah 12 dibagi 24, sama dengan setengah mol. Setengah mol magnesium, ini yang diketahui adalah setengah mol magnesium, yang ditanyakan berapa volume gas hidrogen. Kita gunakan langkah yang ketiga, yaitu apa? Menggunakan persamaan reaksi, menggunakan koefisien, tentukan mol zat yang dicari. Ini tadi reaksinya semacam ini, 1 mol magnesium berbanding 2 mol asam klorida menghasilkan 1 mol magnesium klorida dan 1 mol gas hidrogen. Kita lihat di sini molnya Mg sama dengan molnya H2. Koefisiennya sama-sama 1. Sehingga tadi yang diketahui adalah setengah mol Mg. Yang ditanyakan hidrogen. Koefisiennya sama. Tentunya karena koefisiennya sama, maka perbandingan koefisien ini akan menunjukkan perbandingan mol. Kalau di sini koefisiennya 1, 0,5 mol, maka hidrogen ini koefisiennya 1, maka hidrogennya di sini juga tentunya juga sama dengan setengah mol. Jadi 0,5 mol magnesium menghasilkan 0,5 mol gas hidrogen. Nah, yang ditanyakan tadi bukan mol hidrogen, tetapi volume hidrogen. Sehingga ini perlunya langkah yang kelima, yaitu menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan. Yang ditanyakan dalam soal berapa liter volume gas hidrogen, ini masih dalam keadaan mol. Maka kita akan mengubah 0,5 mol gas hidrogen ini, kita konversikan dalam volume, dalam STP. Tadi saya sebutkan, dalam STP itu artinya 1 mol sama dengan 22,4 liter. Sehingga kalau setengah mol, ya setengah mol kali 22,4 liter. Yang dihasilkan adalah 11,2 liter gas hidrogen. Jadi jawaban soal ini adalah 11,2 liter gas hidrogen. Dari mol kita rubah menjadi volume. Biar lebih jelas, kita akan bahas satu soal lagi. Contoh soal yang kedua, yaitu hitung berapa gram logam aluminium yang diperlukan untuk menghasilkan 4,48 liter gas hidrogen menurut reaksi logam Al bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Diketahui massa atom relatifnya Al27. Reaksi dalam keadaan standar. Tadi dalam keadaan standar artinya 1 molnya sama dengan 22,4 liter. Langkah yang pertama tadi adalah tulis reaksi. Ini reaksinya juga sudah ada. Kita tulis kembali. Ini reaksinya. Dari reaksi ini kita lihat reaksi ini belum setara. Al-nya di sini masih 1, di sini 2. SO4-nya di sini 1, di sini 3. Belum setara. Ini Al-nya biar setara, maka setelah kita setarakan akan kita dapatkan ini. Al-nya kita kalikan, kita beri koefisien 2. Kemudian SO4-nya karena ini 3, ini beda diberi koefisien 3. Hidrogennya ada 3 hidrogen, 3 molekul hidrogen, ini juga 3 molekul hidrogen. Jumlah atom hidrogennya 6, ini juga 6, sudah setara. Nah, setelah kita setarakan, maka langkah berikutnya adalah tadi apa? Hitung mol zat yang diketahui. Yang diketahui di sini 4,48 liter gas hidrogen. 4,48 liter kita konversi menjadi mol. Hingga 4,48 liter gas hidrogen kita ubah menjadi mol.
Mol itu adalah volume dibagi 22,4 keadaan standar. Sehingga molnya gas hidrogen 4,48 dibagi 22,4 sama dengan 0,2 mol. Nah, 0,2 mol ini adalah gas hidrogen. Yang ditanyakan berapa gram aluminium. Kita gunakan langkah yang keempat, menggunakan perbandingan koefisien. Nah, ini hidrogennya tadi adalah 0,2 mol. Yang ditanyakan berapa aluminium. Ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 2. Tentunya kalau koefisiennya 3 itu 0,2, kalau koefisiennya 2 bagaimana? Ya 2 dibanding 3 dikalikan 0,2. Jadi perbandingan koefisien ini menunjukkan perbandingan mol. Ya, ini HL-nya adalah 2 banding 3 kali 0,2 sama dengan 0,1333 mol. Karena ini nanti masih kita pakai lagi, maka usahakan pengambilan angka ini ya tetap biar panjang begini saja, nggak masalah. Oke, kita lanjutkan. Ini masih 0,1333 mol aluminium. Yang ditanyakan bukan mol, tetapi massa aluminium. Langkah yang kelima, sesuaikan jawaban dengan pertanyaan. 0,133 mol aluminium ini, ya, ini kita konversikan di dalam massa menjadi massa. Bagaimana caranya? Kemarin juga sudah, massa itu adalah mol dikalikan AR. Sehingga massanya aluminium adalah molnya aluminium. Berapa tadi? 0,1333 dikalikan AR. AR-nya siapa? AR-nya aluminium. Berapa tadi? 27. Sehingga 0,1333 kali 27 ini ketemu 3,5991. Karena ini sudah tidak digunakan lagi, ini keadaan akhir bisa dibulatkan menjadi 3,6. Atau kalau soalnya bentuknya pilihan ganda, disesuaikan saja dengan jawaban yang tersedia di situ. Ini aslinya 3,5991. Atau bisa dibulatkan menjadi 3,6. Demikian untuk perhitungan kimia awal ini, nanti akan berlanjut karena banyak sekali soal-soal perhitungan kimia. Ini yang paling sederhana dulu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Anda semuanya, bisa untuk belajar, difahami, diulang lagi. Jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan tanda lonceng. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke teman Anda, satu sekolah atau sekolah-sekolah lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman Anda yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.